Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa menjumpai saudara sekalian dalam acara Restoration of Faith. Kali ini saya rindu untuk menyampaikan renungan dengan tema pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Namun sebelum renungan saya sampaikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami masih diberi kesempatan untuk bisa merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami memiliki pikiran, hati yang terbuka, sehingga kami beroleh berkat, iman kami dapat bertumbuh, pengharapan kami dikuatkan melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata ada 3 hal yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan saya akan menyampaikan renungan tentang pengharapan, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Saya akan membaca firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ada banyak orang bisa mendefinisikan pengharapan dengan berbagai macam cara. Tapi saya sendiri memahami bahwa pengharapan itu berbicara tentang percaya bahwa hal-hal baik pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang memiliki pengharapan itu dia masih percaya bahwa hal-hal baik pasti terjadi di dalam hidupnya, entah sekarang dan juga terutama untuk masa depan. Orang yang kita katakan telah putus harapan, itu berarti memang dia sudah tidak percaya bahwa hal-hal baik masih terjadi di dalam kehidupannya. Jadi orang putus asa itu tidak bisa melihat bahwa hal-hal baik masih bisa terjadi di dalam hidupnya. Nah, Allah mengaruniakan kepada kita pengharapan yang pasti di dalam Yesus, sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Karena memang selama kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan pengharapan. Karena pengharapan inilah yang akan membuat kita menjadi kuat, terutama di tengah-tengah masa-masa yang sulit dan penuh tantangan. Tapi kalau kita tidak punya pengharapan dalam hidup, kita akan menjadi putus asa, menjadi lemah, dan tidak berdaya menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan di dalam hidup ini. Untuk mengerti bahwa pengharapan itu begitu penting, saya pernah membaca kisah tentang seorang profesor yang di dalam laboratoriumnya dia diganggu oleh 2 ekor tikus. Jadi ketika dia melakukan pekerjaannya di laboratorium, profesor ini merasa sangat terganggu oleh kehadiran 2 ekor tikus di laboratoriumnya itu. Namanya juga profesor. Jadi akhirnya dia tangkaplah 2 tikus ini, tapi dia tidak bunuh, tapi dia justru pakai 2 tikus ini sebagai alat percobaan. Lalu dia gali sebuah kolam, dia isi air penuh, dan kemudian dia tempatkan lampu sorot di tepi kolam tersebut, sehingga ketika nanti lampu sorot itu dinyalakan, dia bisa menerangi seluruh kolam tersebut dan tepi-tepinya dan daerah sekitar kolam. Nah, tapi percobaan pertama
dia matikan dulu lampu sorot itu, sehingga semua wilayah dan termasuk tepi kolam itu dan kolamnya gelap sekali. Lalu dia lempar tikus yang pertama. Tikus pertama ini karena semua keadaan gelap, dia tidak bisa melihat apapun. Maka ketika dia mencoba berenang ke depan, tapi karena dia tidak bisa lihat apapun, dia jadi putus asa, sehingga dia tidak melanjutkan lagi usaha dia merenang ke depan. Dia coba ganti ke kiri, sama, gelap, putus asa. Dia coba lagi ke belakang, dia coba lagi ke sebelah kanan. Jadi semua sisi dia coba, akhirnya dia hanya berputar-putar di tempat yang sama karena dia tidak bisa melihat, ya, karena tidak ada cahaya. Jadi semuanya gelap. Dan karena tikus ini hanya berputar-putar di tempat yang sama, akhirnya tikus ini ya mati dalam waktu tidak terlalu lama. Lalu akhirnya profesor itu mengangkat tikus yang pertama tadi. Berikutnya dia lempar tikus yang kedua, tapi dia nyalakan lampu sorotnya, sehingga semua keadaan kolam dan tepinya, daerah sekitarnya terlihat terang benderang dan sangat jelas. Maka dalam perjuangannya tikus yang kedua ini, karena dia melihat ada tepi kolam, karena ada terang, maka dia berjuang, ya, walaupun untuk mencapai tepi kolam dia harus berjuang dengan hebat, ya, tapi akhirnya dia bisa mencapai, ya, tepi kolam, dan akhirnya tikus itu selamat, tidak mati. Nah, itulah gambaran tentang pentingnya pengharapan di dalam hidup kita. Orang yang tidak memiliki pengharapan seperti orang yang sedang berjuang di dalam kegelapan pekat, sehingga dia tidak mampu melihat apapun, bahkan tidak percaya bahwa hal-hal baik masih bisa terjadi dalam hidupnya. Orang seperti ini pasti akan putus asa, menjadi lemah, ya, sehingga akhirnya mereka kalah di dalam perjuangan. Tapi kalau orang mempunyai pengharapan, dia seperti melihat terang bahwa hal-hal baik pasti terjadi di dalam hidupnya dan masa depannya. Karena itu dia punya alasan untuk berjuang. Dia punya semangat, dia mendapat kekuatan untuk melanjutkan perjuangan di dalam hidup ini. Dan Allah tahu bahwa di dunia ini, ya, kita kadang menghadapi banyak tantangan. Bisa saat-saat di mana kita menderita sakit, kekurangan dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya Allah mengaruniakan pengharapan di dalam kita. Nah, kenapa pengharapan, ya, orang percaya itu di dalam Tuhan tidak mengecewakan? Penulis Ibrani ini menyebutkan dua alasannya. Di dalam ayat 18, Ibrani 6 ayat 18 dikatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Jadi penulis Ibrani ini mengatakan ada dua jaminan yang pasti atau yang tidak berubah. Ya, itulah sebabnya, ya, kenapa pengharapan kita tidak mengecewakan. Apa saja jaminan yang pasti itu? Yang pertama dikatakan supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Jadi jaminan pertama itu karena Allah yang menyelamatkan kita, yang memanggil kita keluar dari gelap ke dalam terang yang ajaib, dari dunia ke dalam kerajaan Allah, adalah Allah yang tidak berdusta. Jadi kalau Allah berjanji, dia tidak akan pernah mendustai. Ya. Apa yang Allah katakan tentang kehidupan kita dan masa depan kita? Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi penulis Ibrani berkata, kenapa kita percaya bahwa hal-hal baik pasti terjadi? Karena Allah telah berjanji dan dia tidak akan mungkin berdusta. Apa yang dia janjikan? Bahwa dia merancang masa depan yang penuh pengharapan. Itu berarti hal-hal baik pasti terjadi, baik dalam hidup kita sekarang maupun masa yang akan datang. Masa yang masih jauh di depan, Tuhan telah merancang rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Maka wajarlah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, karena dikatakan tadi supaya oleh dua kenyataan, jadi ada dua jaminan. Satu, Allah tadi tidak berdusta dengan apa yang ia janjikan. Yang kedua, penulis Ibrani berkata karena Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan, maka kita mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan. Hal itu bisa kita lihat di dalam Ibrani ayat 13 dan kemudian ayat 14 dan ayat 15. Ayat 13 dimulai, Ibrani 6 ayat 13, 14, 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, penulis Ibrani mengatakan alasan kedua kenapa pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan, karena Allah yang berjanji itu dia juga berkuasa menggenapi apa yang dia janjikan. Dan diambil contoh dari kisah kehidupan Abraham. Di ayat 14 kita melihat ada dua hal yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Satu, Allah akan memberi berkat yang berlimpah-limpah pada Abraham. Lalu dan akan membuat engkau sangat banyak. Dua, berarti berkat keturunan. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi karena Allah yang menjanjikan supaya Abraham diberkati berlimpah-limpah dan akhirnya mempunyai keturunan, maka Allah berkuasa untuk menggenapinya. Kalau kita perhatikan pada waktu Abraham dipanggil oleh Allah dari Ur Kasdim, kita tidak mendapat catatan bahwa Abraham itu sudah memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Kemungkinan dia adalah seorang yang biasa-biasa saja ekonominya. Tapi karena Allah memanggil dia sekaligus memberi janji bahwa Abraham akan diberkati secara berlimpah-limpah, kita melihat bahwa sejak Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, lalu dia sempat menetap beberapa waktu di Haran, lalu dari sana dia pergi ke Kanaan, lalu ke Mesir, lalu balik lagi ke Kanaan. Di akhir hidup Abraham kita melihat memang Abraham akhirnya diberkati secara berlimpah-limpah. Karena Alkitab berkata Abraham itu mempunyai banyak ternak, mempunyai banyak budak, dia juga bisa membeli tanah, dan dia juga mempunyai emas dan perak dalam jumlah yang berlimpah-limpah. Padahal ketika dia dipanggil pertama kali, Abraham tidaklah memiliki kekayaan sebanyak itu, karena tidak ada catatan bahwa Abraham memiliki kekayaan sebanyak itu saat dia dipanggil. Tapi setelah dia mengikuti panggilan Allah dan Allah berjanji untuk memberkati dia berlimpah-limpah, kita lihat janji Allah itu digenapi karena memang Allah berkuasa menggenapi apa yang dia janjikan.
Yang kedua tadi, Allah juga berjanji Abraham akan mempunyai banyak keturunan. Waktu Abraham dipanggil dan janji itu diberikan kepada Abraham, sebenarnya Abraham telah berusia 75 tahun. Dan Sarah istrinya itu berusia 65 tahun karena beda mereka kurang lebih 10 tahun jarak usianya. Artinya Abraham sudah sangat tua sebenarnya. Dan Sarah juga sudah tua dan mati pucuk atau menopause. Jadi sudah tidak mungkinlah Sarah itu bisa mengandung dan akhirnya melahirkan anak, memberikan keturunan pada Abraham. Tapi kan Allah yang menjanjikan bahwa Abraham akan mempunyai keturunan. Jadi Allah berkuasa menggenapi apa yang Dia janjikan. Maka kita tahu, walaupun usia Abraham sudah tua, Sarai sudah mati pucuk atau menopause, akhirnya toh mereka mempunyai keturunan. Pada saat Abraham berusia 100 tahun, Sarah 90, lahirlah Ishak. Jadi inilah yang dijelaskan oleh penulis Ibrani. Kenapa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan? Karena ada dua jaminan. Yang pertama, ya, dikatakan bahwa Allah tidak berdusta dengan apa yang Dia janjikan. Yang kedua, Allah juga berkuasa menggenapi apa yang telah Dia janjikan, dan Dia mengambil contoh dari kisah kehidupan Abraham. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, tidak ada alasan untuk kita sebenarnya menjadi putus asa, khawatir ya dalam hidup ini dan untuk juga masa depan kita. Mungkin keadaan kita sekarang penuh pergumulan. Mungkin ya orang tua sedang berpikir apa nanti biaya untuk studi anak-anak saya kalau nanti mereka sudah besar. Saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan, karena Allah telah berjanji dan Dia berkuasa menggenapi apa yang Dia janjikan. Dan Allah berjanji bahwa masa depan yang Dia rancang untuk kita adalah masa depan yang penuh pengharapan dan bukan kecelakaan. Jadi marilah kita membiarkan diri kita dibangun oleh firman untuk memiliki pengharapan yang teguh. Pengharapan itu percaya hal-hal baik pasti terjadi dalam hidup kita. Hal-hal baik terjadi hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun ini, tahun depan. Hal-hal baik pasti terjadi di dalam sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati. Saya cukupkan sampai di sini dulu firman Tuhan. Mari saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara berdoa untuk meresponi firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu kembali. Aku berdoa supaya siapapun dari antara umat-Mu yang telah mendengarkan video ini, apapun keadaan mereka, Tuhan angkatlah semua kekhawatiran, keputusasaan dari dalam hati mereka. Gantikanlah dengan iman dan juga pengharapan yang teguh, agar mereka percaya bahwa Engkau adalah Allah yang telah berjanji dan tidak berdusta. Engkau telah berjanji bahwa Engkau merancang masa depan yang penuh pengharapan bagi kami semua, dan Engkau berkuasa menggenapi apa yang telah Kau janjikan kepada kami. Aku berdoa supaya sekarang, karena pengharapan telah datang ke dalam hati kami, maka kami menjadi kuat kembali sehingga kami bisa melanjutkan pertandingan iman kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.